Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan presentasi saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kristiani Saluku. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang perpustakaan, fungsi peran dan perkembangan di era digital. Kita masuk ke dalam pendahuluan atau gambaran umum perpustakaan. Jadi, dalam slide terdapat tiga gambaran umum perpustakaan, yaitu perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan, perkembangan perpustakaan dari masa lalu hingga saat ini, dan pentingnya perpustakaan dalam mendukung pendidikan dan penelitian pengembangan masyarakat. Jadi, perpustakaan adalah tempat yang menyediakan berbagai koleksi bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan media lainnya untuk dibaca dan dipinjam dan dipelajari oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide ketiga, yaitu fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan itu dalam slide ini terbagi menjadi 4, yaitu menyediakan akses informasi yang luas dan beragam, memfasilitas kegiatan belajar, mengajar, dan penelitian. Dan ketiga, melestarikan dan mengembangkan budaya literasi, dan keempat, memberikan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi, fungsi utama perpustakaan adalah menyediakan akses informasi kepada masyarakat untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan slide berikutnya yaitu peran perpustakaan. Peran perpustakaan itu terbagi menjadi 4, yaitu sebagai pusat pembelajaran seumur hidup, yang kedua sebagai wahana pengembangan kreativitas dan inovasi, dan yang ketiga sebagai tempat pertemuan berbagai kalangan masyarakat, dan yang keempat sebagai pendukung kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi peran perpustakaan pada umumnya adalah sebagai pusat informasi, fasilitator pembelajaran, dan pengembangan budaya literasi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam perkembangan perpustakaan di era digital, transformasi layanan. Pertama, pergeseran dari layanan konvensional ke digital, dan yang kedua adalah implementasi sistem digitalisasi koleksi, e-book, atau database online. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pelayanan. Jadi bisa kita ketahui adalah perpustakaan di era digital bertransformasi dengan mengintegrasikan teknologi informasi. Layanan kini meliputi akses digital e-book, database online, layanan daring, katalog online, konsultasi virtual, dan program literasi digital perpustakaan, berperan sebagai penghubung antar sumber daya informasi digital dan masyarakat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam perkembangan perpustakaan di era digital, akses informasi. Pertama, kemudian akses informasi melalui internet dan jaringan digital. Kedua, meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan. Dan ketiga adalah pengayanan koleksi digital dengan berbagai format audio, video, dan multimedia. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya perpustakaan di daerah digital meningkatkan akses informasi melalui koleksi digital, katalog online, dan layanan daring. Warga dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, memperluas jangkauan layanan perpustakaan, dan mendemokratisasi akses informasi. Masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu perkembangan perpustakaan di era digital, kolaborasi dan jaringan. Pertama, kolaborasi antar perpustakaan untuk memperluas akses dan sumber daya. Kedua, membangun jaringan perpustakaan digital nasional dan internasional. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan platform digital untuk berbagai informasi dan pengetahuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya di era digital perpustakaan dapat melakukan kolaborasi lebih luas dengan lembaga lain dan melayani pengguna jarak jauh melalui platform online. Ini memungkinkan pertukaran sumber daya, perluasan jangkauan layanan, dan akses informasi lebih inklusif. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu tantangan perpustakaan digital. Terbagi menjadi 4 tantangan, yaitu kesenjangan digital dan akses internet,
Yang kedua, keamanan dan perlindungan data digital. Dan yang ketiga adalah pembaruan teknologi yang cepat dan mahal. Dan yang keempat adalah literasi digital pengguna. Jadi dalam tantangan perpustakaan digital dapat meliputi contohnya anggaran terbatas untuk teknologi dan sumber daya digital, terus keterbatasan akses internet di beberapa daerah, keterampilan digital pengguna yang beragam, dan yang ketiga adalah hak cipta digital. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu adalah peluang perpustakaan digital. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Dan yang kedua adalah memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah akses informasi yang lebih cepat dan mudah. Dan yang keempat adalah kemudahan dalam pengolahan koleksi. Jadi dalam peluang perpustakaan digital ini dapat meliputi seperti jangkauan layanan yang lebih luas, akses informasi yang lebih inklusif, kolaborasi yang lebih mudah, dan inovasi layanan yang berbasis teknologi. Oke, langsung kita masuk lagi ke slide berikutnya, yaitu contoh implementasi teknologi sistem katalog online. Terbagi menjadi 3, yaitu kemudahan pencarian dan akses informasi koleksi. Yang kedua, fitur pencarian yang canggih dan berintegrasi. Dan yang ketiga adalah akses katalog online 24/7. Jadi contoh implementasi sistem katalog digital adalah, kita bisa simpulkan adalah OPAK atau online public access katalog. Pengguna dapat mencari dan mengakses informasi koleksi perpustakaan secara online melalui website dan aplikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh implementasi teknologi e-resources dan digital library. Jadi di dalam contoh ini terbagi menjadi 3, yaitu akses ke e-book, jurnal online, dan database digital. Yang kedua adalah pengayaan koleksi dengan berbagai format digital, dan yang ketiga adalah kemudahan akses dari berbagai perangkat. Jadi bisa kita simpulkan dalam implementasi e-resources dan digital library dapat meningkatkan aksesibilitas informasi melalui koleksi digital seperti e-book, jurnal, dan database online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat. Ini meningkatkan efisiensi perpustakaan, memperluas jangkauan layanan, dan menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif bagi pengguna. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu adalah contoh implementasi teknologi platform pembelajaran online terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran online berbasis perpustakaan, yang kedua adalah webinar dan pelatihan online, dan yang ketiga adalah forum diskusi dan kolaborasi online. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya contoh implementasi platform pembelajaran online meliputi penggunaan Moodle, Google Classroom, atau Edmodo untuk mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas, dan memfasilitasi diskusi antara pengajar dan siswa. Platform ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang fleksibel dan efisien. Oke, kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu adalah kesimpulan. Terbagi menjadi 3 kesimpulan, yaitu perpustakaan memiliki peran penting di dalam era digital, tantangan dan peluang perlu dihadapi secara bijak, dan 3, pentingnya adaptasi dan inovasi dalam pengolahan perpustakaan. Jadi perpustakaan di era digital masih menjadi pusat akses informasi yang dinamis, menawarkan sumber daya digital dan layanan yang berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang semakin beragam dan terhubung.
Sekarang kita masuk ke dalam slide berikutnya, itu adalah saran. Ada beberapa saran yang saya berikan, yaitu pertama, peningkatan atau meningkatkan literasi digital bagi pustakawan dan pengguna. Yang kedua adalah investasi dan infrastruktur teknologi informasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi antara perpustakaan dan lembaga terkait. Daftar pustaka saya itu adalah dari modul 4 dan 5 media teknologi. Oke, sekian saja presentasi saya hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian saja, terima kasih. Yahoo.